Hello guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini, dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. Apa kabar kalian hari ini semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Teman-teman, beberapa hari terakhir kita melihat pergerakan yang sangat volatile di cryptocurrency market. Bahkan kalau kita lihat dari kemarin hingga hari ini, kita mendapatkan pergerakan yang cukup zigzag, dan ini harusnya merupakan saat dimana teman-teman diuji secara mental. Apakah kalian memang adalah seorang holder sejati, ataukah kalian adalah weak hands? Dan kalau teman-teman yang merupakan diamond hands, harusnya melewati 1-2 hari ini mungkin dengan mindset yang akan jauh lebih baik ya daripada teman-teman yang merupakan weak hands. Kalau misalnya weak hands, kemungkinan besar kalian sudah keluar dari market ketika kemarin kita melihat ada flush out lagi yang cukup dalam, terutama di altcoin, dan itu menyebabkan likuidasi besar-besaran terjadi. Dan tidak terkecuali juga tentunya teman-teman yang berada di spot. Saya juga melihat banyak yang panikan, walaupun mereka mainnya di spot, tapi mereka melihat harga asetnya terus mengalami penurunan, dan ujung-ujungnya mungkin memilih menyerah dan kemudian cut loss. Nah, di video hari ini teman-teman kita bakalan bahas kira-kira in terms of price action, apa yang sedang terjadi di Bitcoin, dan juga apa yang kira-kira bisa kita expect berikutnya. Jadi stay tune terus sampai akhir video. Nah, kalau misalnya kita melihat sebenarnya teman-teman dalam 24 jam terakhir kita kembali mendapatkan rebound yang lumayan signifikan dan kembali ke angka 3,42 triliun dolar untuk global crypto market cap-nya. Yaitu adalah kenaikan sebesar 5,97%. Dan di top 10 coin sendiri kita juga melihat rata-rata mengalami kenaikan ranging antara 6, sekian persen hingga kurang lebih belasan persen. Bahkan ada yang hampir menyentuh 20%. Yang menjadi top performer hari ini adalah Cardano dengan kenaikan 19,07% ke 0,9741 dolar. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita langsung aja masuk ke beberapa data dan berita terbaru hari ini. Nah, yang pertama teman-teman, perlu kalian ketahui bahwa angka likuidasi selama 24 jam terakhir juga masih terlihat cukup besar. Setelah kemarin kita melihat ada angka di atas 1 billion dolar, kali ini angkanya juga tidak kalah besar, yaitu kurang lebih 600 juta dolar. Dan 62%-nya lagi-lagi datang dari arah long. Nah, saya nggak tahu bahwa apakah ada dari teman-teman yang mengikuti apa yang saya sampaikan selama berminggu-minggu terakhir. Ya mungkin kalian sudah bosan untuk mendengarnya, tapi saya akan tetap terus ingatkan, karena bagi saya ini mungkin harus saya lakukan untuk at least membantu teman-teman yang mungkin percaya dengan apa yang saya sampaikan. Yaitu adalah, please jangan gunakan leverage dalam keadaan seperti ini, teman-teman. Ini akan sangat berbahaya untuk kalian lakukan. Flush out seperti ini tidak hanya akan kita lihat hari ini, tapi saya yakini masih akan terjadi beberapa kali ke depan. Meskipun kita membentuk high yang baru dan lanjut bull marketnya, kalian harus expect pasti akan ada flush out berikutnya. Jadi kalau kalian ke bawah arus, kalian overconfidence, dan ujung-ujungnya menggunakan leverage yang sangat besar, dalam sekejap, cuan yang mungkin kalian telah hasilkan selama bertahun-tahun, atau mungkin kalian hasilkan selama berbulan-bulan terakhir, itu bisa habis dalam sekejap. Jadi itu yang harus kalian hindari. Karena begini teman-teman, dalam keadaan market seperti ini, tanpa kalian menggunakan leverage pun, itu sebenarnya kalian sudah bisa untuk mendapatkan gains yang luar biasa. Kenapa bisa begitu? Karena pergerakan harian altcoin sekarang itu belasan, bahkan puluhan persen, teman-teman. Beda cerita dengan beberapa bulan yang lalu, di mana volatility pada saat itu relatif rendah. Especially kalau misalnya kita bicara soal altcoin, gitu ya. Nah, selain ada semacam likuidasi besar-besaran terjadi selama 24 jam terakhir, kita juga melihat untuk liquidation heatmap sekarang, teman-teman, itu juga mungkin bisa dikatakan sudah jauh lebih sehat ya daripada beberapa minggu yang lalu, di mana kita melihat memang terdapat tumpukan di bawah angka 100.000, dan sepertinya semuanya telah berhasil kita jemput. Dan sekarang, kalau kita zoom in ke mungkin 2 mingguan atau kurang lebih 1 minggu terakhir, maka kita bisa menemukan bahwa untuk sekarang justru area likuidasi yang lebih besar itu berada di atas area 100.000 dolar jika dibandingkan dengan di bawah. Jadi itu adalah sebuah berita baik menurut saya, karena berarti sekarang insentifnya lebih besar bagi market maker untuk mencoba mendorong harganya ke atas daripada di bawah. Di sisi yang lain juga kita melihat funding rates sekarang juga masih dalam keadaan yang cukup netral.
menunjukkan bahwa untuk sekarang sudah tidak lagi terlalu banyak leverage yang tertumpuk di sistem, dan itu bisa menjadi sebuah hal yang cukup baik juga ya, dan mendukung tesis bahwa market sekarang berada dalam keadaan yang lebih sehat daripada beberapa minggu yang lalu. Dan bisa aja kita melihat reversal akan terjadi dalam waktu dekat, bahkan bisa membentuk ke area higher high yang baru. Dan berikutnya, sell-off yang terjadi, teman-teman, juga didukung oleh outflow yang terjadi di spot Bitcoin ETF. Data terakhir menunjukkan bahwa BlackRock melakukan penjualan sebesar 750 Bitcoin, diikuti Fidelity yang juga menjual 740 Bitcoin. Jadi setelah sekian lama kita melihat BlackRock itu terus mendapatkan inflow, pada akhirnya ada outflow juga yang terjadi, teman-teman. Ini sangat wajar tentunya, mengingat market yang mengalami koreksi cukup dalam, dan pasti akan ada lah ya sebagian kecil yang mungkin invest di spot Bitcoin ETF BlackRock itu yang tergolong weak hands. Itu pasti ada, walaupun sebagian besarnya mungkin adalah diamond hands, yang untuk sementara tidak terlihat tertarik untuk melakukan distribusi, which is a good sign gitu ya. Nah, kalau sekarang kita masuk ke chartnya Bitcoin, maka kita bisa melihat langsung ya teman-teman, sekarang Bitcoin itu berada di area make or break. Maksudnya bagaimana? Ini adalah area yang sangat krusial yang bisa menentukan pergerakan besar berikutnya. Nah, kalau dalam waktu dekat, teman-teman, kita bisa melihat Bitcoin itu meneruskan kenaikan dari sini. Dan lebih baik lagi kalau break di atas angka $101.000, maka ada potensi kita telah menyelesaikan pullback di sini, dan kita bisa expect Bitcoin kemungkinan akan ngeretest lagi ke area all-time high sebelumnya. Artinya kita kemungkinan bisa mendapatkan V-shape recovery. Bahkan, teman-teman juga bisa melihat itu juga menjadi potensi pembentukan inverse head and shoulder yang cukup besar kalau misalnya sampai terjadi. Ini juga yang telah kita bahas di live streaming semalam ya, teman-teman. Dan untuk sementara, kita belum bisa berasumsi bahwa itu yang akan terjadi karena kita masih tertahan di area major trendline yang sebenarnya telah terbentuk dari bulan November kemarin, teman-teman. Yang saya sampaikan di beberapa video terakhir, wajib kita pertahankan jika tidak ingin kita melihat Bitcoin itu drop lebih dalam lagi dan setidaknya menuju ke area 94 ribuan. Which is yang sebenarnya terjadi, dan kita melihat ada flush out lagi, Bitcoin menyentuh bahkan sampai ke kurang lebih area 92 ribuan sebelum pada akhirnya rebound signifikan. Nah, tetapi teman-teman, kalau yang misalnya kita lihat berikutnya adalah Bitcoin kembali sell off dari sini, diikuti ada bearish continuation pattern, maka itu membawa potensi bagi Bitcoin untuk sekali lagi nge-retest ke area low terakhir di 92 ribuan, atau bahkan kita bisa jebol di bawah area 90.000 dolar. Nah, selain daripada hanya soal price action-nya, kita juga harus sedikit banyak memantau ya teman-teman apa yang terjadi di pasar saham Amerika Serikat. Jika kita bisa melihat rebound yang terjadi di S&P 500 ini berlanjut, maka itu mendukung atau memperbesar persentase Bitcoin kemungkinan bisa mendapatkan yang namanya V-shape recovery. Oke, jadi pergerakan besar berikutnya untuk Bitcoin akan bergantung kepada pergerakan harga selama mungkin 1 atau 2 hari ke depan. Kalau misalnya kita tetap struggling untuk tidak bisa break di atas area trendline di sini, dan kalaupun misalnya break itu dalam bentuk yang korektif dan tiba-tiba kembali sell off misalnya, diikuti bearish continuation pattern, maka ini berarti persentase lebih besarnya atau probabilitas yang lebih tinggi kita akan melakukan koreksi setidaknya kembali ke area low terakhir. Tetapi, kalau misalnya kita melihat ada momentum yang cukup deras dan bisa mendorong Bitcoin di atas angka 101.000, kemudian kita start terkonsolidasi di atas area trendline ini, maka berarti bias saya akan flip ke arah bullish. Jadi kalau untuk sementara biasnya apa? Bias saya untuk sementara adalah netral, teman-teman. Jadi saya tidak mendukung ke salah satu arah gitu ya, baik itu bearish maupun bullish. Tapi kalau dipaksa untuk misalnya mengambil satu side, apakah bearish atau bullish untuk short term, saya sih lebih melihatnya mungkin ada short term pullback yang bakalan kita lihat ya. Short term pullback itu mungkin adalah pullback kecil untuk ngeretest ke area neckline dari inverse head and shoulder kecil ini gitu ya. Dan dari sana kita mungkin bisa kembali start untuk mendapatkan momentum ke atas. Jadi ini adalah satu senario yang kalau misalnya saya dipaksa untuk memprediksi ya kira-kira apa yang terjadi berikutnya. Nah, ini mungkin yang ada di benak saya gitu. Tapi menurut saya yang
akan lebih baik untuk kita lakukan adalah tidak mencoba untuk mendahului market. Oke, kita biarkan saja dulu market memberikan kita clue apa yang kira-kira dia pengen lakukan, dengan cara kita tunggu 1-2 hari ke depan. Kalau senario pertama yang tadi saya sampaikan seperti ini terjadi, maka buy saya akan flip ke arah bullish. Tapi kalau misalnya ini yang terjadi, maka saya akan flip ke arah bearish. Sesimpel itu. Saya tidak mencoba untuk mendahului market, saya hanya biarkan market memberikan saya dulu clue terhadap apa yang dia pengen lakukan, dan berikutnya saya hanya beradaptasi terhadap apa yang sudah dikasih. Sama juga dengan ketika kita memprediksi bahwa Bitcoin kemungkinan akan masuk ke fase bearish ketika kita ngeretest ke area upper trend line di sini, dan kalau misalnya kita berhasil untuk memvalidasi pattern reversal, kalau di sini contohnya adalah double top, maka kemungkinan kita akan mendapatkan pullback di Bitcoin. Jadi kita sebenarnya sudah expect ini terjadi kalau misalnya kita memvalidasi double topnya. Dan juga kita sudah expect bahwa kita bakalan drop lebih jauh jika area 103.000 itu tidak berhasil kita pertahankan. Saya sampaikan pada saat itu, kalau 103.000 tidak bisa kita pertahankan, maka at least kita akan kembali menyentuh ke area trendline yang ada di sini. Which is telah kita lakukan. Oke? Jadi untuk sementara teman-teman, bias saya kembali flip ke arah netral intinya. Sampai pada akhirnya salah satu dari 2 senario yang tadi saya sebutkan terjadi, yang mana yang terjadi baru saya akan ambil semacam side gitu ya, probabilitasnya lebih tinggi ke bullish atau bearish. So itu aja yang mau saya sampaikan di video hari ini teman-teman, semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. See you in the next video. Bye-bye.